Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam program kajian kita, di dalam pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya di awal ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, atas waktu, kesempatan, sampai pada kesempatan ini kita bisa terus belajar, ya, yang pada intinya kita bisa beramal dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya kita syukuri agar kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga nikmat-nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang bersemangat mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelum ini telah kita membahas berkaitan tentang ngalap berkah. Ya, tabarruk. Bahwa kaidah besarnya al-aslu fit tabarruki ya atau kifu alal adillah. Hukum asal daripada ngalap berkah itu tauqif. Ya, membutuhkan dalil. Ya, artinya kita tidak bisa menetapkan suatu benda ataupun suatu masa, suatu tempat ada padanya keberkahan sampai datang dalil akan hal tersebut. Ya, tidak boleh kita sembarangan mengatakan benda ini, benda itu mengandung keberkahan. Atau waktu ini, waktu itu, tanggal sekian, bulan ini mengandung keberkahan. Tidak boleh kita mengucapkan hal demikian, kecuali telah didukung oleh dalil. Demikian pula tempat-tempat tertentu, tidak boleh kita sembarangan mengatakan tempat ini ada keberkahan padanya, sampai ada dalil yang mendukung hal tersebut. Karena telah kita katakan tadi, hukum asalnya tauqif alal adillah. Dia membutuhkan dalil yang menyokong akan hal tersebut. Ya, itu kaidah besarnya. Kemudian termasuk kaidah dalam ngalap berkah ini bahwa tata cara ngalap berkah itu, sifat kita mencari berkah itu juga harus mengikuti dalil. Ya, kalau kita sudah mengetahui suatu zat, suatu benda, suatu tempat, suatu masa itu mengandung keberkahan padanya, maka tata cara kita mencari berkah itu juga harus sesuai dengan dalil. Sebagaimana telah kita contohkan seperti Al-Quranul Karim, ya, kitabullah mengandung keberkahan padanya. Ya. Lantas bagaimana cara kita mengambil keberkahan dari Al-Quran? Ya, tentunya dengan cara kita membacanya. Membaca Al-Quran, mengamalkannya, dan kita berusaha mendakwahkannya. Insya Allah akan kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita.
Demikian cara kita mengambil keberkahan dari Al-Quran. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, mencium-cium mushaf Al-Quran, meletakkannya di dada, ya, atau membawanya tidur, ya, atau sebagian menuliskannya di kendaraan-kendaraan mereka, di toko-toko mereka. Ya, bukan demikian cara mengambil keberkahan dari Al-Quran. Akan tetapi dengan cara kita membacanya, memahaminya, mengamalkan isi kandungannya, dan juga mendakwahkannya. Insya Allah akan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula keberkahan pada air Zam-Zam yang mengandung keberkahan. Bagaimana disebutkan dalam hadis, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat seseorang meminumnya. Ya. Maka keberkahan dari air Zam-Zam ini, cara kita mengambil keberkahan darinya dengan cara kita minum. Ya, bukan dengan ya mencuci pakaian kita dengan air Zam-Zam, atau ya mencuci tangan kemudian mengusap-usapkannya di wajah dan seterusnya. Ya, dengan keyakinan akan pindah keberkahan itu ke dalam jasad seseorang. Maka yang demikian itu tidaklah benar, bahkan masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kaedah kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang perbuatan-perbuatan di pekuburan. Ya. Amalan ataupun perbuatan aktivitas di pekuburan atau pemakaman. Ya, penulis mengatakan, al-aslu fi ma yuf'alu fil maqabiri at-tauqifu 'alal adillah. Hukum asal terkait amalan-amalan yang dilakukan di pekuburan itu tauqif 'alal adillah. Maksudnya membutuhkan dalil. Tidak boleh seseorang sembarangan ya melakukan hal-hal yang dia kehendaki, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan di pekuburan, ya, pemakaman, kecuali telah disokong oleh dalil. Ya. Ketika seseorang mendatangi kuburan dan ingin melakukan satu amalan di sana, dan tentu dia berkeyakinan amalan itu merupakan bentuk ibadah, ya, maka amalan tersebut harus ada petunjuknya. Ya. Itu hukum asalnya demikian, harus ada petunjuknya. Yang kita maksud petunjuk di sini adalah tuntunan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau kita melihat dengan ya pandangan kita hari ini, berapa banyak orang terjerumus ke dalam kesesatan, ke dalam kesyirikan, ya karena tidak memperhatikan kaidah ini. Mereka melakukan semua ritual-ritual, amalan-amalan di pekuburan, dan ini merupakan pintu sarana seseorang bisa masuk ke dalam kesyirikan, dan itu telah terjadi. Ya, kesyirikan dimulai dari pengagungan terhadap kubur. Ya, sebenarnya mereka ingin mengagungkan penghuni kubur yang mereka anggap itu adalah seorang wali, seorang yang soleh dan seterusnya. Akan tetapi yang terjadi, mereka justru membangun bangunan di atasnya, yang membuat tempat-tempat ritual ibadah dan yang semisal dengan itu. Ini merupakan wasilah ya menuju kesyirikan. Boleh jadi di awal mereka berdoanya kepada Allah, tapi siapa yang bisa menjamin ya 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun ke depan manusia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau disediakan di situ tempat-tempat peribadatan, tempat-tempat ritual. Ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kaidah besarnya yang harus benar-benar kita paham, bahwa hukum asal dari amalan-amalan, ritual-ritual yang akan dilaksanakan di pekuburan, di pemakaman, harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalilnya. Penulis mengatakan,
anna min a'zamil bala alladhi marra wa yamurru 'alal aqidatil islamiyyah huwa tilkal af'alu al-mushinatul qabihatul wathaniyah allati yaf'aluha ubadul qubur fil maqabir. Termasuk sebesar-besar bala musibah. Dalam hal ini konteksnya terkait dengan akidah, yaitu perbuatan penyembahan ataupun ritual-ritual yang dilakukan oleh mereka pemuja kubur, ubadul kubur, di dalam pekuburan. Ya, penulis mengatakan ini termasuk musibah terbesar. Ya, karena kita melihat di hari ini manusia sudah mulai mengagungkan pekuburan, pemakaman, mereka hias-hiasi, mereka buat bangunan. Ya, bahkan di sebagian tempat itu semakin besar bangunan itu melambangkan status sosialnya. Jadi mereka berbangga-bangga dengan bangunan yang ada di pekuburan. Ya, seakan-akan mereka ingin menunjukkan eksistensi si mayit ini dengan cara membangun bangunan yang besar, yang megah, yang terkadang bisa mengalahkan bangunan rumah. Ya, tentu ini merupakan musibah, kata penulis, bahkan sebesar-besar musibah. Karena apa? Karena perbuatan itu bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Dan tentunya yang namanya kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar, raqam wahid. Ya, paling besar, yang paling berbahaya, yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini berkaitan tentang amalan-amalan, ritual-ritual yang dilakukan di dalam pekuburan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Mitha'ah fi madhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu kitab yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kita senantiasa berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengajak kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang hukum asal, ritual-ritual, amalan-amalan di dalam atau di areal pekuburan. Telah kita sebutkan tadi kaidah besarnya bahwa al-aslu fima yuf'alu fil maqabiri at-tawqifu 'alal adillah. Hukum asal apa-apa yang bisa dilakukan di pekuburan, di pemakaman itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak ada amalan tersebut. Seseorang bisa melakukan amalan, satu ritual ibadah di areal pekuburan harus disokong dengan dalil. Dan tatkala kita benar-benar bisa memahami kaidah ini, kita akan menutup banyak celah kesyirikan, banyak celah kesesatan, banyak celah gulu. Karenanya ini kaidah yang sangat penting bahwa amalan apapun harus ada dalilnya ketika ingin dilakukan di pemakaman, di pekuburan. Di sana banyak hal-hal yang dilakukan ataupun disengaja oleh sebagian manusia yang itu menyelisihi dalil. Tidak ada dalilnya. Di antaranya raf'uha fawqa syibri wal bina'u 'alaiha. Penulis mengatakan di antara bentuk kesalahan yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin itu membangun ataupun meninggikan kuburan itu lebih daripada 1 jengkal. Bangunan ataupun tanah pekuburan itu batasnya itu sebenarnya dibolehkan itu 1 jengkal. Dan banyak dijumpai itu lebih daripada 1 jengkal.
dan ini merupakan bentuk kesalahan. Wal bina'u 'alaiha wal kitabatu 'alaiha. Ya, demikian pula ditemui banyak itu bangunan-bangunan. Ya, bangunan-bangunan bahkan seperti rumah ya. Ada di suatu tempat di negeri kita ini bahkan rumah, asli rumah. Ya, rumah. Di dalamnya ada pekuburan, ya. Wal kitabatu 'alaiha, demikian pula membuat tulisan-tulisan. Ya, membuat tulisan-tulisan itu tidak diperbolehkan. Wa kullu dzalika minal bid'il muharramati allati la yashuqqul 'arifu bin nususi fi hurmatiha. Semua itu termasuk ke dalam bid'ah yang diharamkan, ya, yang tentu sudah jelas nas-nas yang menyebutkan akan hal tersebut. Ya, kadzalika tajsisuha wa zukhrafatuha wa tazwiquha. Ya, demikian pula membuat atau memplasternya, membuat ornamen-ornamen di pekuburan, keramik-keramik dan lain sebagainya yang semisal dengan itu, ini termasuk bid'ah yang mungkar. Ya. Oleh karena disebutkan dalam hadis di dalam Sahih Muslim min hadithi Abil Hayyaj Al-Asadi anna Aliyan radhiyallahu anhu qala lahu, bahwa Ali radhiyallahu an berpesan kepada Abul Hayyaj Al-Asadi, dia mengatakan, ala aba'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Yaitu ada satu misi. Kata beliau, alla ada suratan illa tumastaha wala qabran musyrifan illa sawaitaha. Tidaklah engkau melihat di sana ada patung-patung, ada gambar-gambar kecuali engkau ratakan. Demikian pula ada bangunan ataupun pekuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini merupakan visi yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ali. Dan Ali juga menyampaikan hal tersebut kepada Abul Hayyaj. Yang intinya bahwa di dalam hadis ini Nabi SAW melarang ya bangunan daripada ataupun pemakaman itu dibuat seperti bangunan yang tinggi. Itu tidak diperbolehkan. Ya, kita melihat ya di pekuburan kaum muslimin di negeri kita yang mayoritas beragama Islam itu banyak ya pekuburan-pekuburan yang bahkan itu udah seperti menjadi suatu hal yang lumrah ya, di semen, ditinggikan, di keramik, ya, dibuat tulisan-tulisan. Tadi penulis mengatakan bahkan tulisan juga tidak diperbolehkan. Ya, di dalam hadis juga disebutkan ya dilarang untuk membuat tulisan-tulisan ya di dalam pekuburan itu. Ya, hari ini sebagian kaum muslimin membuat tulisan-tulisannya, nama, kemudian tanggal wafatnya, ya, dan seterusnya. Ya, nama orang tuanya ditulis juga. Hari ini mungkin seperti itu yang ditulis. Ketika itu tidak ditutup, dibiarkan demikian, kita khawatir beberapa tahun ke depan bisa jadi akan ditulis kenangan-kenangannya, perbuatan-perbuatan baiknya, jasa-jasanya di muka bumi ini. Ya, karena pintu itu terbuka. Ya, sehingga Nabi SAW melarang ya membuat tulisan-tulisan di pekuburan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, ya, al-ansab, ya, menyembeli untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, ya, dengan anak panah, rijs, merupakan rijs, ya, najis, dan ini termasuk ke dalam perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ansab. Al-ansab kullu ma nusiba liyu'bad min dunillahi ta'ala. Ya, al-ansab ini semua yang dibangun, yang dipancakkan, yang tujuannya untuk diibadahi, baik itu dari hajar atau syajar, baik dari batu, pepohonan,
ya, ataupun dari misalnya pekuburan. Itu masuk ke dalam kategori ayat ini. Ya, sehingga hukumnya harus diratakan, harus dihancurkan ya kubah-kubah kuburan yang besar yang dibangun di atas pekuburan. Ya. Demikian pula ketika dibangun di atasnya kamar-kamar, dinding-dinding, ya, yang tentunya kebanyakan orang membangun itu supaya itu bentuk pengagungan ya. Bukan tujuannya membangun dinding dan sebagainya, menjaga dari hal-hal yang berbahaya, bukan. Tapi sebagai bentuk pengagungan itu tidak diperbolehkan. Ya, bahkan itu termasuk ke dalam tabdzir ya, pemborosan. Berapa banyak harta dikeluarkan untuk membangun bangunan seperti itu. Dan itu tidak bermanfaat bagi si mayit. Ya, mungkin sebagian orang melakukan hal tersebut, dia mengira itu akan bermanfaat bagi si mayit. Paling tidak dia beranggapan hartanya itu digunakan untuk menghiasi, menjaga pekuburan si mayit. Padahal yang bermanfaat bagi si mayit itu merupakan amalannya. Ya, bukan bangunan-bangunan yang ada di atas pekuburannya. Ya. Jadi para ulama sepakat bahwa tidak boleh ya ditinggikan itu bangunan ataupun tutupan daripada kuburan itu melebihi daripada 1 jengkal. Karena tujuan daripada mayit itu dikubur, kemudian diberikan seperti gunungan tanah begitu yang hanya sekitar 1 jengkal, itu kan sekedar untuk menyembunyikan si mayit ya, dan juga sebagai tanda juga bahwa di situ adalah pekuburan. Sebagian orang membuat bangunan, membuat semacam pacak dari batu, beranggapan itu merupakan bentuk pengingat supaya tidak lupa. Ya, yang diperbolehkan ya sebagai bentuk pengingat itu hanyalah batu yang diletakkan. Ya, cukup diletakkan batu saja. Tanpa harus ada tulisan-tulisan, tanpa harus ada menanam pohon tertentu. Cukup batu saja, karena memang kalaupun seseorang ingin mengunjungi pekuburan itu dan ingin berdoa agar kiranya si mayit mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, tidak menjadi suatu kelaziman itu doanya itu harus di atas kuburan yang ingin didoakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar doa itu dari manapun kita panjatkan. Ya, kita bisa memanjatkannya dari rumah kita, demikian pula di masjid, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berdoa, insya Allah Allah mendengar dan Allah akan sampaikan itu kepada si mayit pahalanya. Dan Allah tentunya tidak akan pernah salah alamat. Walaupun mungkin kita telah melihat tanda-tanda dari pekuburan itu sudah tiada, sudah usang dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Pasti tidak mungkin salah alamat di dalam memberikan rahmat bagi hamba-hambanya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepakat para ulama, sebagaimana dikatakan penulis, ittafaqal a'immatul arba'ah ala tahrimil bina'i alal kubur wa raf'uha fawqal qadari al-muhaddad syar'an wa huwa an tarfa' shibran faqat. Sepakat Pak Imam yang 4 bahwa membangun bangunan di atas kubur ya melebihi batas yang dibolehkan itu diharamkan. Batas yang dibolehkan membangun ataupun memberikan tanda ya daripada pekuburan itu, dan itu cukup dengan tanah ya. Batas yang dibolehkan itu hanyalah 1 jengkal saja. Lebih dari itu tidaklah diperbolehkan. Bahkan nanti itu bisa masuk ke dalam bentuk pengagungan terhadap pekuburan dan masuk ke dalam bentuk ya menyia-nyiakan harta yang tidak bermanfaat bagi si mayit. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Miza'ah fi Madhhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullah taala. Satu kitab yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini, prinsip yang kita kaji berkaitan tentang ritual ataupun amalan yang dilakukan di pekuburan, bahwa hukum asalnya itu tauqif alal adillah. Ya, dia membutuhkan dalil. Ya. Ritual apapun, amalan apapun yang hendak dilakukan di areal pekuburan harus didukung dengan dalil. Tidak boleh ya sembarangan. Ya, tentunya dalam hal ini terkait dengan bentuk taqarrub ataupun bentuk beribadatan harus ada dalilnya. Telah kita sebutkan di sana banyak ritual-ritual, amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia di areal pekuburan, ya, dan itu tidak memiliki landasan. Di antaranya meninggikan bangunan, ya, membuat bangunan di atas pekuburan. Ya, padahal yang dibolehkan hanyalah gundukan tanah yang kurang lebih sekitar 1 jengkal, tidak boleh lewat daripada itu. Tapi hari ini manusia ya sudah mulai ya membuat bangunan-bangunan, menyemen, membuat keramik, menghiasinya dan seterusnya. Ya, kita tidak tahu berapa tahun ke depan ketika ini tidak dijelaskan kepada kaum muslimin, bisa jadi di sana dibangun taman-taman, dibangun juga tulisan-tulisan, monumen-monumen dan semisal dengan itu. Ya, padahal hukum asalnya itu tidaklah dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya meletakkan pelepah ataupun dahan yang basah. Bolehkah itu dilakukan? Apakah itu termasuk sunnah? Karena Nabi SAW pernah ya menancapkan batang daun yang masih basah ya di 2 kubur ya pada waktu itu. Nah, apakah itu juga menjadi sunnah ya? Bisa kita lakukan, bahkan disebutkan di dalam hadis itu termasuk bentuk peringanan atas azab yang dirasakan oleh penghuni kubur. Ya, pertanyaannya apakah boleh? Dan itu merupakan perintah syariat kita menancapkan ya dahan yang masih basah di pekuburan. Penulis mengatakan ya, hadza aidan minal bid'il muharramah al munkarah wala haqqa li ahadin an yastadilla bi fi'lin nabi. Ya, wada'ul aghsan, meletakkan batang daun atau batang pohon yang masih basah ya. Ini merupakan bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Dan jangan ada seseorang yang melakukan itu kemudian dia berdalil dengan perbuatan Nabi SAW. Ya, karena ini khusus, ya perbuatan ini khusus bagi Nabi SAW. Ya, di antaranya ya penjelasannya bahwa Nabi SAW di dalam kehidupannya juga melewati pekuburan yang banyak. Nabi juga melewati pekuburan Baqi. Ya, akan tetapi tidak pernah ada riwayat Nabi SAW menancapkan batang pohon ya yang masih basah di salah satu pekuburan itu. Ya, padahal seringnya Nabi SAW melewati pekuburan itu. Ya. Andailah itu sebuah syariat yang harus dilakukan, maka Nabi SAW akan melakukan hal tersebut dan kita akan mendapatkan riwayatnya. Akan tetapi tidak. Nabi hanya cukupkan menancapkan batang pohon yang basah itu hanya pada 2 kubur itu yang telah kita sebutkan tadi. Selain daripada itu tidak pernah ada riwayat yang lain. Ya. Yang berikutnya, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yadha hadhil jarida ar-rutbah ala hadzanil qabrain ibtida'an
wa inna ma wada'aha li'illatin wa hiya annahuma sami'aha yu'adzabani fi qabrihima. Nabi SAW ketika meletakkan cabang pohon yang basah itu ada sebabnya. Bukan tanpa sebab Nabi letak begitu saja. Ada sebabnya, yaitu Nabi mendengar penghuni kubur itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya bahwa Nabi mendengar ada suara pengazaban di kuburan tersebut, dan sudah menjadi suatu yang maklum, ya, itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi SAW atas izin Allah. Ya, hari ini tidak ada yang bisa mendengarkan hal tersebut. Ya, tidak ada yang bisa mendengarkannya. Sehingga tidak bisa seseorang mengklaim ingin menancapkan pelepah daun yang basah atau batang yang basah di pekuburan dengan keyakinan seperti itu, karena dia tidak mengetahui. Sebagaimana Nabi SAW mengetahui, yang tentunya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia normal, manusia biasa, dia tidak bisa mendengar apa yang terjadi di dalam pekuburan, baik dari nikmatnya ataupun dari azabnya. Ya. Maka tidak bisa dijadikan landasan perbuatan Nabi itu untuk kita melakukannya hari ini. Ya. Karena Nabi SAW pada waktu itu benar mendengarkan azab daripada keduanya itu, sehingga Nabi pun menancapkan batang pohon yang basah itu dengan harapan bahwa selama batang itu masih basah, Allah Subhanahu wa taala akan ringankan azab bagi keduanya itu. Ya, dan ini tentunya tidak ada yang manusia hari ini bisa mendengarkannya. Ya, sehingga dia tidak bisa melakukan itu di kuburan-kuburan yang dia lihat. Yang berikutnya, anna sahabata radhiyallahu anhum akmalun nasi ittiba'an wa asyaddul ummati hirsan ala fi'lil masyru'. Wa la na'rif an ahadin minhum annahu kana yaqtadi bin nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Bahwa kita mengetahui sahabat itu, para sahabat adalah orang-orang yang paling sempurna di dalam ittiba kepada Nabi. Yang paling bersemangat di dalam mengamalkan sesuatu yang disyariatkan. Mereka adalah golongan terdepan di dalam mempraktekkan ajaran Islam. Akan tetapi tidak didapati salah seorang sahabat pun melakukan ritual seperti tadi, kecuali hanya ada pada satu orang sahabat, yaitu Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu wa arda, bahwasannya beliau pernah berwasiat agar diletakkan di pekuburannya itu jaridatani, 2 pelepah yang basah juga. Wa ammatus sahabati minal khulafa'ir rasyidin al-arba'a wasairul ashratil mubasysyirina bil jannah wasairul muhajirin wal ansar fa innahu lam yathbut anhum syai'un min dzalika. Selain daripada beliau, 4 khulafa ar-rasyidin, 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang begitu sangat banyak, tidak pernah ada satu riwayat pun mereka melakukan ajaran tersebut ataupun amalan tersebut yang menancapkan dahan yang basah. Walau kana masyru'an labadaru ilaih. Kalaulah itu suatu yang disyariatkan, pasti mereka akan bersegera melakukan itu. Karena telah kita katakan tadi, para sahabat merupakan orang yang paling sempurna dalam mengikuti sunnah Nabi. Orang yang paling bersemangat mengikuti ajaran Nabi. Akan tetapi tak pernah diriwayatkan satupun mereka yang menancapkan dahan basah. Kecuali tadi itu yang telah kita sebutkan dari Buraidah bin al-Husayb, yang berwasiat agar diletakkan 2 pelepah basah di pekuburannya, dan ini merupakan ijtihadnya pribadi. Dan para ulama mengatakan bisa jadi itu ijtihad yang salah, namanya manusia. Terkadang dalam ijtihadnya itu
bisa benar dan bisa salah, karena memang mayoritas para sahabat tidak melakukan hal tersebut. Ya, tidak melakukan hal tersebut. Maka penulis mengatakan fal haqqu al haqiq bil qabuli wa tarku lal fi'il. Maka yang paling hak dalam hal ini itu meninggalkannya. Artinya tidak melakukan amalan menancapkan pohon yang basah di pekuburan. Ya. Yang berikutnya, anna takhfifa al-hasil li sahibil qabrain laysa li dzatil jaridatain wa inna ma huwa bi barakati syafaatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa penghapusan ataupun perendahan daripada azab itu bukan dari hasil penancapan ya pelepah basah itu, bukan, akan tetapi dari syafaat dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penancapan itu hanya sekedar bentuk penyampaian waktu saja. Artinya selama dahan yang ditancapkannya itu masih basah, maka selama itu Allah Subhanahu Wa Taala meringankan azabnya. Bukan karena sebab ya pelepah ini yang ditancapkan, bukan, akan tetapi ya keringanan itu atas dasar ya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka fahadha sharihun fi hadha takhfif innama huwa bisababi syafaatihi wa du'aihi la bisababi ar-rutubah. Ya, wa hadha wadih. Ya, jadi hari ini kalau ada orang yang ingin menancapkan tidak bisa. Karena bukan penancapan itulah sebab untuk diringankan azabnya, akan tetapi doa syafaat dari Nabi SAW tentunya. Syafaat beliau tidak diragukan lagi. Kalau kita manusia biasa ya, yang tentu belum tentu ya didengarkan syafaat kita kecuali telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringanan azab itu bukan karena penancapan daun yang basah, akan tetapi dari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita sampaikan ini memberikan ya satu referensi bagi kita, satu pemahaman bagi kita yang bermanfaat tentunya di dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.